Jumpa lagi bersama Scan, bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, apa kabar Bung Meldi Rendra? Baik, baik. Perkembangan minggu ini luar biasa ya. Jadi pergerakan-pergerakan aktor-aktor politik yang kita lihat ya, terutama Budiman Sujatmiko ya. Tapi pada dasarnya semua partai politik Indonesia itu irisannya adalah sosialis, Bung Firdaus. Ada sosialis religius, ada sosialis nasionalis Hmm. ya. Dan dia kalau kebangsaan juga dia marhain gitu. Jadi intinya ini ya, semua kerakyatan pada dasarnya. Walaupun dia Mhm. punya mosaik-mosaik atau dia punya semacam pembeda-pembeda tipis sebenarnya, sehingga asumsi-asumsi tadi yang saya bilang itu semuanya sosialis sebenarnya, semuanya adalah orang-orang yang pro kerakyatan, tapi dia bisa gampang sekali pindah-pindahnya untuk bersekutu dengan eh, tokoh-tokoh tertentu atau partai politik tertentu, Bung Firdaus. Ya, kalau kita lihat memang yang menjadi tema besar untuk persoalan-persoalan pembangunan Indonesia atau persoalan-persoalan terutama dalam wacana pemilu, ya bicara tentang kesejahteraan rakyat, bicara tentang orang banyak, bicara tentang publik, sehingga kalau kita lihat dalam warna partai politik, tidak ada yang mengatakan tidak pro rakyat atau tidak Ya. peduli dengan orang banyak, Bung Meldi. Jadi saya Hmm. pikir ya warna sosialisnya, warna kerakyatannya, warna kemasyarakatan atau warna marhennya, warna kebangsanya pasti ada di setiap partai politik kita. Bahkan untuk yang cenderung sangat ke kanan pun pasti juga memasukkan unsur kerakyatannya. Nah, itu mungkin yang jadi apa ya, menjadi salah satu pengikat yang menjadi irisan di semua partai politik atau kepentingan politik paling tidak dalam apa ada ART-nya atau yang didengungkan di dalam kampanye. Nah, yang menarik memang Bung Meldi ya kalau kita lihat ya dalam dalam situasi tersebut tentu tidak terlepas dari banyak sekali orang yang pindah partai, lompat partai gitu ya, lompat dukungan, berganti dukungan ketika musim pemilu berganti dia memilih si A si B walaupun partainya mengatakan pilihannya adalah C misalnya. Dan itu yang kita lihat sekarang dengan fenomena Budiman Sujatmiko. Jadi Ya. Budiman kalau kita ingat para aktivis adalah salah satu ikon di gerakan 90-an Bung Meldi ya gitu. Jadi merupakan salah satu pembeda dari gerakan-gerakan aktivis yang lain. Budiman salah satu yang cukup menonjol pada tahun 90-an. Dia ya mulai dari gerakan aktivis kemahasiswaan, rajin baca buku gitu ya. Kemudian juga terlibat dalam beberapa kronik. Mungkin kalau kita ingat peristiwa 27 Juli 96 Bung Meldi ya, yang Ya. kemudian dia menjadi salah satu most wanted dalam rezim Orde Baru gitu. Dan yang menarik adalah kita menganggap bahwa Budiman pada waktu itu memegang sangat kuat dari sisi ideologis gerakan gitu. Ya. Dan kemudian ketika Budiman masuk dalam arena politik, PDIP, kemudian dia berkiprah dalam dunia politik, dia mungkin sedikit agak berubah. Tanda kutip ya, pendekatannya berbeda. Dan dalam beberapa bulan terakhir sejak Juli kita lihat manuvernya menjadi, saya tidak tahu apa yang melatar belakang ini, nanti kita bahas lebih lanjut gitu ya. Budiman mulai melakukan pendekatan dengan Prabowo yang notabene merupakan salah satu seberangnya di dalam tahun 90-an gitu ya. Bahkan Prabowo mengatakan bahwa Budiman salah satu target oleh aparat. Dan kemudian beberapa hari yang lalu secara bulat membentuk relawan dan mendeklarasikan mendukung Prabowo sebagai capres. Padahal kita ingat Budiman masih memakai jaket sebagai PDIP, Bung Meldi. Jadi ini yang menarik untuk kita lihat, kita elaborasi baik itu dalam konteks kepartean kita, baik itu dalam konteks gerakan, keaktivisan, ataupun juga nanti kita bicara apakah mana yang menjadi tren di dalam pemilu atau election Indonesia atau politik Indonesia, apakah ideologi atau sesuatu yang sifatnya lebih pragmatis atau yang sifatnya lebih strategis, Bung Meldi? Ya, ada persoalan komunikasi politik sebenarnya. Kenapa nih PDIP nih tidak terbuka secara komunikasi politik ya antara elit dengan kawan-kawan PDIP ya atau dengan partner-partnernya ini tidak berjalan dengan baik gitu, Bung Firdaus ya, sehingga Budiman mungkin merasa nilai-nilai atau interest-interestnya dengan adanya komunikasi yang terbuka dengan Prabowo ini dia lebih bisa exercise di situ dibandingkan dengan Bu Megawati misalnya. Ini juga asumsi kita sebenarnya. Itu yang mungkin terjadi gitu ya. Sehingga persoalan komunikasi politik elit gitu ya dengan aktivis-aktivis partai ini harusnya selesai ya ketika generasi Z milenial sebagai pemegang saham Indonesia paling besar nih sekarang, harusnya egalitarian ini harus jalan nih. Kalau enggak,
ini akan tidak disukai oleh milenial dan generasi Z, Bung Firdaus. Ya, kalau kita lihat memang ini juga sebelumnya juga fenomena Effendi Simbolon ya, yang sudah lebih dulu gitu ya mendukung Prabowo gitu ya. Kemudian disusul oleh beberapa yang lain, bahkan beberapa pengamat politik mengatakan ada indikasi perpecahan di internal, ya tidak hanya di PDIP, tapi juga ada partai-partai lain. Riak-riak satu dua gitu ya yang mungkin berseberangan atau tidak sepakat dengan garis partai atau garis ketua umum, itu merupakan warna dalam konsolidasi partai dalam sebuah sistem demokrasi. Tetapi kalau kita coba bedah lebih lanjut, mungkin ya artinya tebak-tebak buah manggis obrolan warung kopi, Meldi, karena kita tidak tahu juga di dalam, kita hanya bisa menebak-nebak saja. Mungkin ada beberapa faktor yang membuat Budiman melakukan mengalihkan dukungannya gitu, karena sedikit banyak Budiman ini punya pengikut, punya simpati, punya nilai jual lah gitu. Jadi kenapa Budiman mengalihkan dukungannya kepada seorang Prabowo yang notabene merupakan lawan politik nanti dalam Pilpres 2024 gitu ya. Mungkin satu di persoalan di internal. Artinya kita melihat bisa saja Budiman dengan segala potensinya, dengan segala idenya, pasca tidak terpilih lagi menjadi anggota dewan gitu ya. Karena terakhir 2014 terpilih gitu, tapi 2019 tidak gitu ya. Dan mungkin hal ini yang tidak terakomodir di internal partai politik, terutama di internal PDIP. Bu Meldi mengatakan komunikasi politik. Saya melihat kalau Budiman dengan begitu banyak bacanya, begitu banyak idenya, begitu banyak keinginannya, bisa saja ide-ide atau keinginan ini gitu tidak terakomodir gitu ya. Baik karena memang tidak didengar oleh beberapa elit politik gitu, atau memang tidak disediakan posisi jabatan sehingga dia bisa beraktualisasi dengan baik begitu. Sehingga pada akhirnya ketika ada momentum pemilu 2024, Budiman coba melihat kira-kira pada pilihan-pilihan siapa atau pada pilihan-pilihan apa aktualisasi atau ide-ide ini bisa diakomodir begitu. Itu dalam konteks yang lebih makro, yang lebih luasnya gitu. Atau yang kedua, bisa jadi juga Bung Meldi, kalau kita bicara Budiman dalam beberapa statementnya mengatakan dia melihat ada faktor strategi. Jadi untuk strategi tantangan ke depan, situasi yang mendesak, baik itu dalam konteks nasional ataupun juga global, sehingga dia meletakkan dukungannya pada Prabowo, misalnya sebagai orang yang diusung sebagai calon presiden dalam pemilu 2024. Nah, kalau kita bicara strategi, kita bicara sesuatu yang lebih artinya ada tujuan lain di balik dukungan Budiman kepada Prabowo. Artinya bukan mendukung, artinya dengan harapan kalau dia mendukung Prabowo maka akan mendapatkan sesuatu atau tujuannya bisa dicapai. Nah, tujuannya atau strateginya ini kita harus lihat lebih lanjut gitu ya. Di beberapa aktivis mengatakan atau beberapa gosip mengatakan ini tidak terlepas juga Budiman yang semakin soft, kemudian lebih bicara realita kehidupan gitu ya. Bicara juga misalnya mungkin ada interest-interest tertentu, dan dengan interest-interest tertentu maka itu bisa dilihat, artinya dalam kalkulasi politik dikatakan bahwa ini hanya bisa diwujudkan lewat mendukung si A atau si B gitu. Dan itu diterapkan atau dikatakan sebagai bagian dari skema strategi, Bung Meldi. Saya tidak tahu ya, ini yang akan kita lihat lebih lanjut begitu. Dan ini juga menjadi sebuah catatan untuk untuk aktor politik Indonesia begitu ya. Terlepas apakah partainya atau ketua umumnya atau gerbong besarnya mengatakan dukungannya kepada si A si B, tapi orang per orang, interest pribadi gitu ya, aktualisasi pribadi itu juga bisa jadi berbeda dengan garis kebijakan di partai. Nah, kita melihat PDIP dengan sudah mengatakan bahwa pilihannya adalah Ganjar, gitu. Kita melihat juga ada faktor konsolidasi di internal PDIP yang juga belum selesai, Bung Meldi. Gitu. Kita melihat menguatnya beberapa kelompok-kelompok tertentu di internal partai, di elit PDIP yang membuat beberapa orang merasa tidak terakomodir, dan kalau ini tidak diselesaikan bisa jadi akan muncul gitu ya, sempalan-sempalan lain, deklarasi-deklarasi lain, dan itu kadang-kadang mungkin juga bisa mengagetkan publik, Bung Meldi. Ya, ini PDIP itu kan sebenarnya perwujudan dari PNI. Nah, PNI ini dulu adalah partainya kaum priai, ya kaum priai dan bangsawan gitu ya, Bung Firdaus. Jadi ada unsur itunya yang sebenarnya antara Wong Cilik dengan priainya ini ada perbedaan-perbedaan yang kita lihat ada masalah pengelompokan secara strata sosial yang berbeda. Nah, ternyata sampai saat ini tuh masalah-masalah itu masih muncul gitu ya. Artinya apa? Egalitariannya kurang gitu ya. Nah, kalau kita lihat Prabowo ya, Prabowo ini Gerindra, walaupun Gerindra selalu mengatakan dia kebangsaan ya. Tapi kalau kita bedah sebenarnya Gerindra ini adalah lebih ke warna sosial demokratnya ya, sebuah partai yang sosial demokrat sebenarnya dengan walaupun karena kebangsaan ini karena Prabowo-nya militer ya, jadi mantan militer, jadi
kebangsaannya sebagai sebuah jargon-jargon dia waktu sekolah sekali ya. Kemudian kalau kita lihat Anies gitu ya, dia juga berbasis kaum-kaum miskin, musta'afin ya, kaum-kaum sosialis religius. Jadi intinya tiga-tiganya itu sosialis. Satu, Anies adalah sosialis religius, kemudian Ganjar adalah sosialis kebangsaan, ya, sedangkan Prabowo itu sosial demokrat. Jadi tiganya ini kemana orang bergerak itu adalah separasi. Kalau kita lihat warnanya, tipis-tipis tuh warnanya, tergantung orang sukanya bergerak di mana. Kalau kita bicara Budiman Sujatmiko, dia mungkin dengan PRD, latar belakang PRD-nya, mungkin dia lebih enak bergeraknya di sosial demokratnya gitu ya. Dan juga ada peluang masalah-masalah keterpilihan Bung Firdaus, ini nggak bisa dilepaskan. Keterpilihan Prabowo itu lebih tinggi kan. Nah ini juga dua irisan, dua faktor ya, dua parameter penting yang dianggap oleh Budiman Sujatmiko ini lebih ya secara hitungan rasional politik sebenarnya dia lebih bagus ke Prabowo gitu ya. Nah, dia mengalami di PDIP ya, PDIP dia mengalami cukup lama gitu ya. Dan suasana itu kan terjadi di PDIP ya. Banyak sekali orang-orang yang bagus di PDIP untuk urusan kerakyatan ini, Kwi Kian Gi gitu dulu dan macam-macam tuh. Akhirnya menyeberang ke tempat-tempat lain karena persoalan-persoalan komunikasi politik gitu. Dan ini akhirnya Budiman Sujatmiko sebagai anak-anak kosan di PDIP kan, ini juga akhirnya menyeberang juga. Dulu banyak sekali anak-anak kosan di PDIP itu yang bertahan, tapi lama-lama nyebrang juga gitu ya. Dan Budiman kembali menunjukkan salah satu contohnya ada persoalan-persoalan di rumahnya, rumah PDIP ini yang nggak selesai, terutama kaum kos-kosan yang di sana gitu, Bung Firdaus. Iya betul ya. Jadi kalau dilihat ini lebih merefleksikan bagaimana situasi di internal kepartaian politik kita, khususnya di PDIP, gitu, yang tidak cukup nyaman, tidak bisa mengakomodir begitu banyak ide-ide besar di antara para anggotanya atau di para elitnya, gitu. Yang kedua juga mungkin ya seperti yang Bu Meli katakan tadi, gitu, kita melihat ini ada strategi tertentu. Jadi kalau kita bicara opportunity, maka opportunity untuk lebih teraktualisasi itu mungkin lebih besar kalau dia mendukung seorang Prabowo misalnya gitu. Yeah. Tapi yang menarik juga Bung Meldi kalau kita coba refleksi ke belakang ya, karena Budiman ini kan bagian dari aktivis yang notabene punya track record berat di dalam bersinggungan dengan aparat kekuasaan dalam hal ini militer misalnya, ataupun juga dia pernah di penjara 3 tahun lebih begitu ya. Artinya bagaimana terutama mantan-mantan aktivis melihat begitu ya, yang sekarang juga ya artinya sudah menjadi senior ya di partai di berbagai partai dan segala macam, atau gerakan kemahasiswaan tanda kutip, atau gerakan secara umum melihat bagaimana salah satu tokoh gitu ya, aktivis mahasiswa atau aktivis gerakan itu berdamai dengan situasi. Jadi kalau kita lihat salah satu yang jadi apa ya handicap gitu ya atau track record buruk Prabowo adalah persoalan isu penculikan aktivis gitu ya, dugaan terhadap pelanggaran HAM gitu. Nah, apakah ini juga bagian menjadi gambaran akan semakin banyak aktivis atau gerakan-gerakan masyarakat atau gerakan kampus yang kemudian berdamai tanda kutip, kemudian melihat sesuatu itu lebih realistis, lebih moderat. Yang dilihat adalah tujuannya, tanpa melihat misalnya lewat kendaraannya atau apa begitu. Dan menurut saya ini juga menjadi sebuah catatan penting begitu ya. Artinya apakah ini akan menjadi tren baru gitu ya, akan menjadi semacam catatan baru gitu, sehingga orang tanda kutip ya karena sekarang sudah generasi milenial, generasi Z, kita tidak lagi bicara misalnya sesuatu yang sifatnya kekerasan, kekuasaan, kekerasan, pelanggaran HAM dan segala macam begitu Bung Meldi. Bagaimana Bung Edi melihat ini? Ini sebenarnya kalau kita lihat sejarah bangsa kita, kelompok-kelompok yang berseberangan terus berdamai itu sering terjadi, Bung Firdaus. Misalnya kelompok Islam berdamai dengan Pak Harto gitu ya. Ini terjadi juga pada zaman Pak Harto pada fase terakhir. Nah, Budiman nih sebagai aktivis yang ini umur udah menandakan udah mulai wisdom kan. Artinya ada 50-an ya. Ya, udah melihat ini berdamainya dengan Prabowo. Dia tidak lagi melihat Prabowo sebagai musuh militer dulu ya di waktu dia sebagai aktivis, tapi apa yang dibawa ide-ide sosialis yang dibawa Prabowo, sosial demokratnya, dia lebih kompatibel dengan Prabowo dibandingkan dengan PDIP misalnya gitu ya, sehingga dia geser ke situ. Juga dulu ada kompatibel Nahdlatul Ulama itu bisa kompatibel dengan komunis ya. Di Indonesia sering terjadi sebenarnya ini diametral ya,
dari segi gagasan atau dari segi praksis, tapi bisa berdamai gitu ya. Nah, banyak hal sebenarnya yang bisa kita petik urusan berdamai ini yang menjadi warna tersendiri di warna politik Indonesia atau di sebuah theoretical politik di Indonesia itu sering terjadi, Bung Fresh. Dulu misalnya Amin Rais berdamai dengan Megawati ya, sering juga terjadi gitu ya. Kemudian SBY berdamai dengan Yeni Wahid misalnya, ya itu juga pernah ada konflik-konflik PKB dengan Cak Imin dulu ya. Nah ini Indonesia melakukan itu ya, banyak contoh itu melakukan itu. Mungkin yang tidak pernah berdamai musnah. Bung Firdaus, Tan Malaka tidak pernah berdamai ya musnah aja, selesai gitu. Nah, ini bagian strategi taktik-taktik yang harus dilakukan oleh Budiman Sujatmiko supaya eksistensi Budiman Sujatmiko tetap ada. Ya memang itu salah satu dalam seni dalam berpolitik yang Bung Meldi ya. Tidak ada yang namanya musuh abadi atau teman abadi. Artinya bicara tentang strategi atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah kalau kita lihat, yang menarik dari Budiman juga salah satu gerakan atau letupannya Budiman adalah mendeklarasikan relawan Prabowo dan Budiman di markas atau di pusat kekuasaannya Ganjar atau PDIP sendiri di Jawa Tengah, Bung Meldi. Yeah. Nah pertanyaan saya, apakah ini juga merupakan bagian dari tes seorang Prabowo kepada Budiman? Jadi kalau memang ingin bergabung dan dianggap memiliki kontribusi besar, maka ledakkanlah itu di basisnya lawan, tanda kutip begitu ya. Yeah. Artinya di kandang banteng sekalian, itu di Jawa Tengah, di Semarang gitu. Nah yang kedua juga melihat seberapa besar efek yang akan didapat dari dukungan seorang Budiman begitu ya. Walaupun tadi secara sekelumit kita sudah bahas bahwa Budiman akan mungkin sedikit banyak akan membalikkan persepsi orang terhadap Prabowo sebagai salah seorang yang dianggap bermasalah dalam sisi HAM, salah seorang yang dianggap punya persoalan untuk kejahatan-kejahatan atau indikasi persoalan di tahun 98, 97 misalnya, begitu ya, gitu. Sehingga itu juga akan mendapatkan gain atau dukungan politik yang lebih luas. Yang kedua juga melihat kira-kira apa yang nanti akan didapatkan. Jadi saya melihat betul ya, artinya Budiman ini coba meletakkan pijakan lebih tinggi, begitu ya, dengan harapan gitu ya, akan mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi wahana untuk beraktualisasi. Apakah itu dalam konteks sebagai politik kebangsaan, politik yang berbasis kepada sosial demokrat atau berbasis kepada kerakyatan, atau juga ya mungkin nanti saya tidak tahu ya, waktunya akan membuktikan apakah ini juga ada insun-insun atau interest tertentu, interest pribadi, Bung Meldi. Anggaplah misalnya Budiman ingin menjadi bagian dari seorang menteri suatu saat nanti. Contoh misalnya menteri desa, karena Budiman banyak diasumsikan sebagai aktivis yang mendorong undang-undang desa atau peduli kepada kerakyatan. Bisa saja seperti itu. Atau juga misalnya menggolkan tanda kutip yang disebut orang sebagai proyek di Bukit Algoritma di Sukabumi misalnya. Yeah. Kita lihat saja nanti begitu. Tapi di sisi positifnya kita mendapatkan pembelajaran bahwa komunikasi politik mengakomodir keinginan di antara elit-elit partai politik menjadi satu soal besar untuk politik Indonesia, ya. Kalau tidak, maka akan terjadi orang akan mudah lompat pagar, orang akan mudah berpindah dukungan tanpa bisa membesarkan sesuatu yang dianggap sebagai sebuah ideologis. Gitu. Jadi ideologis tidak lagi menjadi soal penting sekarang, begitu ya, bisa jadi menjadi soal nomor 2. Yang lebih penting adalah strategi atau tujuannya, begitu. Mungkin begitu, Bung Meldi, sebagai seorang awam melihat persoalan fenomena Budiman yang mendukung Prabowo Subianto. Ya, jadi pembelahan sosial itu tugas-tugas dari media atau jurnalistik ya, kewartawanan misalnya, atau tugas-tugas juga netizen juga ya. Karena kita harus dorong figur-figur yang seimbang, Bung Firdaus. Misalnya, ini sebenarnya udah seimbang nih antara Ganjar, Anies, dan Prabowo. Kan dia beda-beda tipis itu, nggak ada yang dominan kan? Ya, walaupun Prabowo ngeklaim dia paling tinggi ya, tapi kan beda tipis ya. Ada perubahan-perubahan. Yeah. Ini akan membangun sebuah keseimbangan-keseimbangan partai yang berguna nantinya dalam proses kritik terhadap penguasa gitu ya. Dan juga proses dialektika sosial atau dialektika ide di masyarakat sehingga bangsa ini makin maju. Ada penajaman-penajaman dari bangsa ini yang makin kuat dibandingkan kalau bangsa ini menjadi suatu kelompok monolitik, semua dukung itu gitu ya, tidak terjadi dialektika. Nah ini saya kira ini menarik ya, tidak ada masalah gitu dalam Budiman dukung Prabowo, saya pikir ya, walaupun
ada kritik-kritik dari angkatan 98 gitu ya masalah ini. Tapi saya kira silahkan berkritik, nanti kita akan bertemu di titik apa gitu di kritik-kritik yang ada ini, Bung Firdaus. Saya kira itu. Iya betul, jadi mekanisme check and balance, mekanisme koreksi gitu ya, mekanisme bahwa tidak semua berada dalam gerbong yang sama, gerbong kekuasaan, harus juga ada yang gerbong yang kritisi atau memberikan catatan, itu salah satu syarat membangun demokrasi yang sehat, demokrasi yang kuat. Jadi kalau kita katakan fenomena sebagai fenomena yang wajar, Bung Meldi, suatu yang apa ya, yang memberikan dampak atau memberikan pembelajaran politik untuk Indonesia, kita harapkan begitu, Bung Meldi. Jadi mudah-mudahan ini juga apapun tujuannya, paling tidak mengedepankan kepentingan publik, mengedepankan kesejahteraan rakyat banyak, Bung Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.